Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Syifa Indraini, NIM 2022-011042 dari Akuntansi B. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi poster mengenai chapter 8, yaitu change in ownership interest. Jadi untuk yang pertama, saya akan menjelaskan bahwa perusahaan induk itu dapat secara efektif meningkatkan kepemilikannya pada anak perusahaan dengan cara membeli saham anak perusahaan tambahan secara langsung dari pihak ketiga atau meminta anak perusahaan membeli sahamnya dari pihak ketiga. Lalu yang kedua ini ada perusahaan induk dapat secara efektif mengurangi kepemilikannya pada anak perusahaan dengan cara menjual beberapa saham anak perusahaan secara langsung pada pihak ketiga. Lalu yang kedua ini meminta anak perusahaan menjual sahamnya kembali sebagai tambahan termasuk saham treasury kepada pihak ketiga. Lalu selanjutnya ada control maintained. Nah, perlakuan penjualan sebagian investasinya oleh perusahaan induk bergantung pada apakah penjualan tersebut mengakibatkan hilangnya pengendalian efektif atas anak perusahaan atau tidak. Jika pengendalian dipertahankan, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam laporan laba rugi. Sebagai gantinya, penyesuaian dilakukan terhadap tambahan modal yang disumbangkan oleh pemegang saham pengendali. Jika pengendaliannya hilang, seluruh sahamnya disesuaikan dengan nilai wajar, dan keuntungan atau kerugiannya ini dicatat dalam laba atas semua saham yang dimiliki sebelum penjualan. Jadi pada gambar di samping ada contoh soal illustration sell investment on open market dengan metode cost method. Jadi soalnya itu perusahaan P memiliki 9.000 saham di perusahaan S yang direvaluasi menjadi $25 per sahamnya pada tanggal akuisisi dengan total nilai $225.000. Misalkan perusahaan P ini menjual 1.800 saham dari 9.000 saham perusahaan S pada tanggal 1 Juli 2015 dengan harga $84.600, yaitu seharga $47.000 per sahamnya. Jadi biaya untuk 1.800 saham yang dijualnya adalah $45.000 atau 20% dari $225.000. Setelah penjualan, perusahaan P ini tetap memiliki kendali dengan kepemilikannya sebesar 72%, yang dimana 72% ini dapat dari 9.000 dikali 80% dibagi 10.000. Lalu perhatikan bahwa 1.800 sahamnya ini dijual dengan merepresentasikan 18% dari total saham perusahaan S. Nah, jadi untuk jurnal umumnya itu pada tanggal 1 Juli 2015, cash pada investment in S company dan additional contributed capital P company. Jadi cashnya itu 84.600, investment in S-nya itu 45.000 dapat dari 20% dikali sama 225.000. Terus additional contribute capital ini pembalance dari cash dikurang sama investment in S. Jadi setelah membuat jurnal umum, from consolidated standpoint, the cost of the share sold $45.000 needs to be adjusted for 18% of the undistributed earnings since the date of acquisition. Jadi cost of share-nya itu 1.800 dikali 25.000 per share, $25 per share, yaitu $45.000, ditambah sama undistributed income-nya itu change in return earning from the date of acquisition to the beginning of the year. Jadi total itu 185.000 dikurang sama $120.000, hasilnya $65.000. Ownership percentage sold-nya itu 18%, 65.000 dikali sama 18% jadi 11.700. Lalu earnings from beginning of current year to the date of a sale itu $80.000 dibagi 2, hasilnya $40.000. Ownership percentage sold-nya itu 18%, jadi 40.000 dikali sama 18% yaitu 7.200. Terus adjusted cost of share sold-nya itu 63.900. Nah, setelah itu kita masuk ke the correct consolidated amount of additional contributed capital.
Jadi selling price of shares-nya itu tadi 1.800 dikali sama 47 dolar per lembarnya, itu 84.600 dolar. Terus adjusted cost of shares sold-nya itu 63.900 yang udah dihitung sebelumnya. Lalu additional paid in capital-nya itu 20.700 dari pengurangan 84.600 dikurang sama 63.900. An adjustment is needed on the work papers to reduce additional contributed capital, yang dimana jurnal itu additional contributed capital P company itu 11.700 pada return earnings yang satu persatu itu P company-nya 11.700. Terus jurnal yang keduanya additional contributed capital P company itu 7.200 dan pada subsidiary income sold itu 7.200. Lalu setelah kita menghitung jurnal-jurnal, selanjutnya kita membuat consolidated statements work paper yang dimana ada di gambar paling bawah. Nah, ini kan metodenya cost method. Jadi kita harus mengeliminasi mana yang emang metode cost gitu. Jadi kan kalau metode cost itu kita melihatnya dari net income dan dividend income-nya. Jadi kalau misalkan ada dividend income, berarti ini cost method. Jadi kita masukin jurnal eliminasi yang udah kita hitung sebelumnya. Lalu kita jumlahkan ke samping dan kita bisa melihat apakah si work paper ini sudah balance atau belum. Kalau balance berarti sudah benar. Jadi mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.